Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Mehmed II atau juga yang kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dilahirkan di Edirin pada tanggal 30 Maret 1423 Masehi, yang mana pada waktu itu Edirin adalah pusat kota pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II. Beliau hidup pada masa setelahnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau yang kita kenal seorang pahlawan perang salib. Sultan Muhammad Al-Fatih sudah diangkat menjadi sultan ketika usianya baru menginjak 12 tahun. Mendapat julukan Al-Fatih atau Sang Penakluk karena telah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel dan dilakukannya pada usianya masih 21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan atau kemiliteran, juga pakar dalam bidang sains, matematika, dan bahkan menguasai 6 bahasa. Luar biasanya, keberadaan Muhammad Al-Fatih ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah sabdanya, hadis riwayat Ahmad bin Hambal, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Dari sudut pandang Islam, ia dikenal seorang pemimpin yang hebat, tanpa tanding dan tawadu. Tentunya ia merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ia jugalah yang menggantikan nama Konstantinopel menjadi Istanbul atau Islam keseluruhannya. Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul. Untuk memperingati jasanya, Masjid Al-Fatih telah dibangun di sebelah makamnya. Ia merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya, karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah di Eropa. Dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi memanajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Semenjak kecil Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II, beliau telah mencermati usaha ayahnya untuk menaklukkan kota Konstantinopel, akan tetapi belum berhasil juga. Bahkan beliau telah mengkaji usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam untuk menaklukkan kota Konstantinopel, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat baginya meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika beliau naik tahta pada tahun 1451 Masehi, dia telah mulai berpikir dan menyusun strategi untuk menawan kota bandar atau kota pelabuhan tersebut. Sejak kecil ia dididik secara intensif oleh para ulama terkemuka di zamannya. Di zaman ayahnya, yaitu ulama yang terkenal Sultan Murad II. Sultan Murad II telah mengantar beberapa orang ulama untuk mengajar anaknya, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menolaknya. Lalu mengantar Syekh Al-Quraini dan memberikan kuasa kepadanya untuk memukul Sultan Mehmed atau Sultan Muhammad Al-Fatih jika beliau membantah perintah gurunya. Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah, bersamaan pada tanggal 7 Februari 1451 Masehi. Langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya.
Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah baik secara politis maupun militer. Al-Fatih juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari. Benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, perbekalan, dan bahkan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini telah terlihat sejak awal. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Nah, tentunya tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium di abad ke-10. Para pangeran Kiev menarik kapalnya keluar dari selat Bosporus, mengelilingi Galata dan meluncurkan kembali di tanduk emas. Akan tetapi pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke Muara, setelah itu meminyaki batang-batang kayu. Hal itu ia lakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi harinya Bizantium kaget bukan kepalang, atau kaget tidak heran. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar. Menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 kurang lebih pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah, bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintah kerajaan Utsmani, dan kota itu diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Lalu pada akhirnya mengalami perubahan-perubahan menjadi Istanbul. Setelah itu rentet penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukkan Asia dan lain-lain. Setelah tertaklukkannya mereka, bahkan ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia.